Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rakmali. Saya dari kelas C Teknik Informatika Win Malang akan mengerjakan UTS Matematika Diskrit yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Okta. Baik, kita langsung masuk ke dalam soal nomor 1. Di sini kita diminta untuk menjelaskan alasan jika kita mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju dengan catatan diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Baik, sebelumnya kita identifikasi terlebih dahulu. Untuk saya terpilih itu adalah P dan Indonesia maju adalah Q. Selanjutnya, agar lebih mudah, kita rubah dari pernyataan ini menjadi bentuk P dan Q. Maka hasilnya seperti ini. P dan Q, maka Q. Gitu ya. P dan Q implikasi Q. Seperti itu. Baik, untuk membuktikan apakah pernyataan ini bernilai tautologi, kontradiksi, atau kontingensi, kita mencoba untuk membuktikan menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama, kita mencari melihat dulu aturannya, aturan untuk P maka Q karena kita membutuhkan maka di sini, dan juga P dan Q dan karena kita membutuhkan P dan Q di sini. Lalu kita tinggal masukkan aja di sini di tabel selanjutnya kita tulis dulu nilai P-nya, nilai Q-nya, dan juga nilai P dan Q. Karena di sini nilai P dan Q sudah ada, maka tidak usah mikir lagi ya karena udah ada di sini aturannya. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah jawaban dari P dan Q, implikasi Q. Yang pertama adalah P dan Q implikasi Q. Yang pertama itu adalah true maka true. Dan di sini kita pakai aturan dari P maka Q yang atas. True maka true, hasilnya true. Kemudian false maka false, hasilnya true. Kemudian false maka true, hasilnya juga true. Dan false maka false, hasilnya juga true. Maka di sini bisa kita simpulkan kan yang nilainya semuanya benar. Maka ini sifatnya adalah tautologi. Ya, jadi kita bisa mempercayai pernyataan ini karena semuanya bernilai benar. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita suruh membuktikan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju gitu. Dengan catatan diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Seperti soal nomor pertama, kita identifikasi terlebih dahulu. Sama identifikasinya, saya terpilih sebagai P, Indonesia maju sebagai Q. Dan kita rubah menjadi seperti ini formulanya. P atau Q, maka negasi Q. Atau P atau Q implikasi dengan negasi Q. Baik, untuk membuktikan dari pernyataan P atau Q maka negasi Q, kita butuh aturan ini untuk sebagai acuan ya. Aturan P maka Q seperti ini dan P atau Q seperti ini. Jadi untuk aturan P atau Q itu nilainya akan bernilai benar jika keduanya bernilai benar. Namun jika hanya salah satunya saja bernilai salah, maka akan bernilai salah. Oke, lanjut ke tabel selanjutnya. Di sini kita pertama membutuhkan nilai P dan nilai Q dan juga nilai negasi Q. Mengapa? Karena di soal kita menggunakan negasi Q. Kita membutuhkan negasi Q. Dan negasi Q sendiri adalah nilai kebalikan dari nilai Q. Dan juga selanjutnya kita butuh nilai P atau Q yang sudah ada di atas. Tinggal kita masukkan. Lalu kemudian kita gabungkan dari pernyataan P atau Q maka negasi Q. Yang pertama P atau Q maka negasi Q itu hasilnya adalah false karena true maka false itu hasilnya adalah false sesuai dengan tabel kebenaran P atau Q. Kemudian di bawahnya false atau true
hasilnya adalah true. Kemudian false atau false hasilnya adalah true. Dan false atau true hasilnya adalah true. Maka di sini kita lihat tidak ada ketidakkonsistenan dari jawaban, maka jawaban ini tidak bisa dipercaya atau bisa disebut dengan kontingensi. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3 ditulis ada sebuah masalah, yaitu jika terdapat 100 mahasiswa, 44 suka matematika diskrit, 52 suka kalkulus, 42 suka bahasa Inggris, 16 suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka pelajaran ketiganya. Dari permasalahan ini kita disuruh untuk menjawab soal-soal berikut. Yang pertama yang A, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Kemudian yang B, berapa siswa yang suka ketiganya. Kemudian yang C, berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus. Masuk ke soal yang pertama, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan masalah di atas seperti itu ya. Di sini kita tahu bahwa yang suka matematika diskrit adalah 44, ini datanya yang di sana tadi. Dan untuk yang suka matematika diskrit dan kalkulus atau A irisan B adalah 16 min X. Ya. Untuk matematis dan bahasa Inggris adalah 15 min X. Kalkulus dan bahasa Inggris adalah 14 min X dan skor ketiganya adalah 5. Maka ditulis di sini ada 5. Keterangan AS suka A saja, yang BS suka B saja, CS suka C saja. Nah, kalau dimasukkan ke dalam diagram di sini, untuk suka matematis dan kalkulus, kita tulis di sini 16 min X karena apa? Karena yang suka ketiganya kita masih belum tahu dan kita misalkan dengan X. Dan yang suka matematis dan bahasa Inggris juga seperti itu, dan juga yang kalkulus dan bahasa Inggris juga seperti itu sama. Dan untuk yang tidak suka ketiganya kita terus di luar sebagai yang tidak termasuk dalam data. Dan untuk yang AS, BS, dan CS itu adalah suka A saja, suka C saja, dan juga suka B saja karena belum diketahui. Dan ini untuk diagram Venn yang awal. Nah, kemudian kita lanjut ke jumlah yang suka ketiganya terlebih dahulu. Di sini kita sudah tahu data-datanya, yaitu yang suka matematika diskrit saja itu ada 44, yang suka kalkulus saja ada 452, yang suka bahasa Inggris saja ada 42. Nah, di sini kita cari AS, BS sama CS-nya dulu, di mana S, BS, dan CS itu adalah anggota yang hanya menempati satu, itu saja. Di mana S adalah hanya menempati matematika saja, BS menempati kalkulus saja, CS menempati yang suka bahasa Inggris saja. Cara mencarinya adalah dengan mengurangi jumlah keseluruhannya dengan yang suka dengan lebih dari satu mata pelajaran atau mata kuliah seperti itu. Untuk kakak sendiri di sini matematika diskrit ada 44, maka dikurangi dengan A irisan B, A irisan C dengan dan yang suka ketiganya. Maka hasilnya adalah 13 plus X. Begitu juga dengan PS, di sini ada 52 dikurangi dengan 16 min X plus 14 min X plus X, tadinya ada 22 plus X. Dan juga ada CS, ada 42 karena yang suka semuanya ada 42, kemudian dikurangi 15 min X dikurangi 14 min X dan plus X, hasilnya adalah 13 plus X. Kemudian kalau sampai sini kita tinggal menjumlahkan semuanya saja yang ada di dalam diagram. Lalu kita sama dengankan dengan penjumlahan semuanya ini sama dengan semesta dikurangi dengan yang tidak ikut atau tidak suka dengan ketiganya. Jadi semuanya dijumlah sama dengan 100 dikurangi 5. Seperti ini, 13 plus X, 22 plus X, plus 13 plus X, plus 16 min X, plus 15 min X, plus 14 min X, plus X sama dengan 100 min 5 karena 5-nya ini tidak ikut dalam data
mata kuliah yang disukai, seperti itu. Jadi hasilnya ketemunya X adalah 2. Jadi X yang sebagai suka ketiganya adalah 2. Setelah itu, setelah kita ketahui X-nya berapa, kemudian kita tinggal memasukkan X-nya ke dalam data-data yang ada. Yang tadi AS-nya adalah 13 plus X, kita masukkan 2 menjadi 15. PS-nya 22 plus 2 sama dengan 24, CS-nya 13 plus 2 sama dengan 15. Dan A irisan B sama dengan 14, A irisan C sama dengan 13, dan B irisan C sama dengan 12. Dan ini adalah hasil akhir atau gambar dari soal yang tadi ya. Jadi sebenarnya ini adalah jawaban dari yang A. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah orang yang menyukai matematika diskrit atau kalkulus. Nah, untuk atau di sini kita menggunakan gabungan ya. Jadi gabungan dari yang menyukai matematika diskrit atau kalkulus. Caranya mudah, yaitu hanya dengan menambahkan semua angka yang ada di dalam A dan juga B, atau matematika diskrit dan juga kalkulus. Ada angka 15, 14, 2, 13, 12, dan 24, itu tinggal dijumlah, maka hasilnya ada 80. Masuk ke soal nomor 4. Itu bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 2. Catatan, anggaplah pernyataan P dan Q sebagai V, variabel, X dan Y. Gunakan tabel kebenaran untuk mempermudah pembentuknya. Bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah P dan Q. Di sini anggap saja P sebagai X dan Q sebagai Y, seperti itu. Dan aturannya sama. Untuk satu-satu yang dengan satu, atau true adalah true, true false adalah false, sama, dan false true adalah false, false adalah false, dan true di sini adalah 1, false adalah 0, seperti itu. Dan di sini yang pertama kita nyari SOP syaratnya adalah hasilnya harus 1. Dan di sini yang hasilnya 1 hanya yang barisan paling atas sendiri, yaitu 11. 11 di sini bisa kita hasil sama dengan XY. Kemudian kita mencari yang POS. POS itu syaratnya hasilnya harus 0. Dan di sini yang harusnya 0 ada 3, yaitu 10, 01, dan 00. Di sini 10 sama aja dengan X Y aksen. 01 adalah X aksen Y, 00 adalah X aksen Y aksen. Kemudian bentuk dari SOP-nya adalah hasilnya adalah X kali Y, seperti itu. Dan untuk POS-nya di sini hanya kita tinggal mengkalikan semuanya. Jadi X plus Y yang untuk di dalamnya adalah penjumlahan, kemudian untuk selanjutnya dikalikan. Jadi X plus Y aksen dikali X aksen plus Y dikali X aksen plus Y aksen, seperti itu bentuknya. Nah, kemudian di sini ada soal tambahan, yaitu tentang jelaskan pentingnya pemahaman materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika. Pentingnya belajar matematika diskrit adalah bisa mengenalkan dan melatih untuk berpikir berdasarkan logika dan lebih terstruktur. Contohnya yang dipelajari pada bab logical statement dan juga pembahasan mengenai boolean.